Oke, sebelumnya sudah, dibahas, dari Bu Aimee atas, analisa laporan keuangan. Nah, berikutnya saya akan menyampaikan, terkait persiapan, apa saja yang harus, disiapin dari, pihak Bapak dan Ibu untuk pelaporan SPT tahunan badan dan orang pribadi. Oke, untuk, SPT tahunan badan, itu kita menggunakan formulir, 1771 ya, dan ini berlaku bagi badan usaha, baik itu PT, CV, UD, dan lain-lainnya. Oke. Nah, data-data apa saja yang perlu disiapkan oleh Bapak dan Ibu? Yang pertama tentunya pasti, akun DJP online. Kenapa? Karena kan, saat ini atau sekarang ini, DJP sudah menyiapkan, tempat atau wadah untuk melakukan pelaporan SPT tahunan berupa online, ya. Maka kita harus siapkan dulu akun DJP online. Yang kedua, laporan keuangan. Nah, sebelumnya kan sudah dianalisa terkait laporan keuangan yang akan dilaporkan dalam SPT tahunan. Nah, laporan keuangan ini terkait laporan keuangan ini, yang perlu disiapkan adalah neraca dan laba rugi sampai dengan 31 Desember 2022. Oke. Selanjutnya adalah jika, perusahaan, dari pihak Bapak dan Ibu, ada audit, maka harus menyiapkan juga laporan audit dan atau unaudit sampai dengan, 31 Desember 2022, ini jika ada. Nah, kalau kita bahas poin 3 ini, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Bapak dan Ibu. Siapa sih yang harus menggunakan, laporan audit dan kapan, kita harus menyiapkan laporan audit? Oke. Nah, terkait laporan audit ini sesuai dengan Undang-Undang 40 tahun 2007 di pasal 68 ayat 1 huruf F, memang benar omset di atas 50 miliar dalam 1 tahun itu diwajibkan untuk melakukan laporan, audit atau harus dilakukan laporan audit. Nah, kenapa harus dilakukan laporan audit? Supaya apa? Supaya resiko-resiko atas kesalahan pengisian atau kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan, baik itu, fiskal dan lain-lain, koreksi dan lain-lain, itu bisa diminimkan, ya bisa diminimkan. Oleh karena itu maka, kita memerlukan laporan audit. Nah, dari sini mungkin Bapak dan Ibu juga pasti ada pertanyaan, Pak, tapi selama ini saya, walaupun omsetnya di atas 50 M, tanpa menggunakan laporan audit, fine-fine aja, baik-baik aja, nggak pernah ada dipermasalahkan oleh kantor pajak dan lain-lain hal, oke. Nah, mungkin sampai saat ini memang tidak sepenuhnya wajib pajak, ditegur secara langsung atau, melalui surat bahwa, karena omset sudah melebihi 50 M, maka diwajibkan audit dan lain-lain hal. Tapi tidak menutup kemungkinan juga pihak KPP itu bisa memberikan surat, eee eee, apa, per pertanyaan terkait hal tersebut atau diminta untuk memberikan laporan audit. Bisa saja hal itu terjadi dan kita tidak akan pernah tahu kapan akan diberikan surat tersebut dan kapan, pihak KPP akan mempermasalahkan tersebut. Oleh karena itu alangkah baiknya kita mempersiapkan terlebih dahulu di awal, ya, ini penting. Oke, selanjutnya yang poin 4 adalah yang harus kita, persiapkan setidak-tidaknya adalah 7 buku. Apa saja? Itu adalah bank, kas, hutang, piutang, stok, penjualan, dan pembelian. Itu perlu disiapkan oleh pihak, Bapak dan Ibu untuk menyusun, laporan keuangan dengan benar dan tepat. Oke, selanjutnya itu adalah rekening koran, atau tabungan dari Januari sampai Desember. Terus rekening hutang bank jika ada ya, dari bulan Januari sampai Desember. Terus, rekening hutang leasing, dari Januari sampai Desember itu pun juga kalau ada. Terus selanjutnya adalah bukti potong, baik itu PPh 21, PPh 22, PPh 23, PPh 4 ayat 2, dari masa Januari sampai Desember 2022. Tujuannya untuk apa? Yang poin 8 ini supaya kita tidak, salah dalam pencatatan untuk, pengkreditan, atas bukti potong tersebut. Karena apa?
PPh-PPh yang sudah kita setorkan ini bisa dijadikan kredit pajak, ya. Atau misalnya PPh 4 ayat 2, misalnya kita perusahaan punya, gudang yang tidak terpakai dan ada disewakan oleh pihak lain, maka kita mendapatkan yang namanya pendapatan, pendapatan sewa. Nah, pendapatan sewa itu tentu kita harus membuktikan dengan apa? Dengan bukti potong PPh 4 ayat 2 yang sudah kita, terima, gitu ya. Oke, selanjutnya adalah poin 9, akte perubahan perusahaan terakhir jika ada. Nah, kalau memang, dari perusahaan di tahun 2022 tersebut ada melakukan perubahan akte, baik itu perubahan akte karena ada perubahan pemegang saham atau perubahan, kenaikan modal, penambahan modal dan lain-lain, itu harus dicantumkan yang terbaru. Oke, selanjutnya itu adalah yang perlu dipersiapkan, rekap aktiva tetap dan penyusutan. Nah, rekap aktiva tetap dan penyusutan ini sangat penting Bapak dan Ibu. Banyak sekali kasus-kasus yang, terjadi, aktiva tetap yang disusutkan atau yang direkap kadang-kadang berbeda, pengisiannya dari tahun ke tahun sehingga, atas penyusutan tersebut menjadi tidak akurat. Oleh karena itu, rekap atas aktiva tetap dan penyusutan ini wajib ada dan dipisahkan, terpisah ya. Jadi khusus ada satu form yang memang harus ada pengisian aktiva tetap dan penyusutan. Selanjutnya itu adalah bukti pendukung pembukuan, misalnya rekap penjualan dan pembelian, rekap mutasi kas bank, rekap mutasi persediaan, rekap biaya, rekap hutang, rekap pajak dan lain-lainnya. Nah, kenapa ini perlu dipersiapkan? Supaya apa? Supaya angka-angka yang kita masukkan dalam laporan keuangan itu sudah benar dan tidak ada terjadi kesalahan atau, ketidakbalansan dalam pengisian, angka-angka yang seharusnya memang itu, nominalnya. Maka kita harus ada pembuktian seperti ini, ya. Oke. Nah, dari sisi, persiapan data, hanya data-data itu sajalah yang perlu disiapkan oleh Bapak dan Ibu untuk melakukan penyusunan, SPT tahunan, dengan baik, ya. Nah, tapi di luar dari itu, jangan lupa segala sesuatu perpajakan yang sudah dilaporkan atau sudah dibayarkan pada tahun 2022 itu juga perlu direkap dan perlu siapkan data-datanya. Supaya apa? Supaya pada saat penyusunan, SPT tahunan atau, laporan keuangan tersebut, itu sudah sesuai dengan ekualisasi pajak yang telah kita laporkan selama 1 tahun dari Januari sampai Desember 2022, termasuk pembetulan-pembetulan yang terjadi pada tahun bersangkutan. Nah, itu sangat penting. Karena apa? Karena, secara perpajakan, itu data-data yang kita laporkan itu menunjukkan sebagian adalah data-data dari, laporan, keuangan, per bulan yang kita siapkan setiap bulannya dari masa Januari sampai Desember 2022. Oke. Nah, eee, selanjutnya saya akan bahas terkait pengarsipan data yang baik. Ya. Nah, pengarsipan data ini walaupun kelihatan simpel, tapi sangat penting dijalankan oleh Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena begini, seperti yang tadi Bu Aini sampaikan, analisa laporan keuangan, untuk melihat, tingkat kewajarannya seperti apa. Jangan sampai laporan keuangan yang kita laporkan walaupun sudah balance, tapi masih muncul-muncul yang tidak wajar dan menjadi pertanyaan-pertanyaan oleh pihak KPP. Dan bisa sampai masuk ke tahap pemeriksaan. Nah, oleh karena itu, pengarsipan data-data yang, harus dijalankan oleh Bapak dan Ibu yang kelihatannya simpel, itu adalah yang pertama, data permanen tersimpan sampai 10 tahun. Nah, data-data yang, kami sarankan untuk, disimpan sampai 10 tahun itu berupa apa? Berupa seperti ada bukti pembelian aktiva tetap, ya, terus rekening koran, terus selanjutnya seperti, perjanjian hutang piutang, terus misalnya terkait, leasing, kontrak, dan lain-lainnya.
atau misalnya perjanjian terkait hal-hal yang memang masa manfaatnya atau mungkin yang akan dipertanyakan itu adalah di atas 5 tahun atau maksimal 10 tahun. Nah, itu perlu disimpan dengan rapi dalam satu opener. Kalau bisa satu opener-nya itu adalah 1 tahun. Sehingga apa? Sehingga suatu hari kalau misalnya terjadi pemeriksaan atau apapun itu, dan tim pemeriksa meminta data kepada kita, kita sudah siap dan sudah ada pembuktian. Tanpa kita bingung harus cari ke sana, cari ke sini, gitu ya. Karena apa? Karena tim pemeriksa memang punya waktu tertentu untuk meminta data, ya. Oleh karena itu sebaiknya kita siapin dulu dengan rapi, dengan baik, sehingga suatu hari ketika ada pemeriksaan kita sudah ready menghadapi terkait pemeriksaan tersebut. Nah, selanjutnya itu adalah data temporary tersimpan sampai dengan 5 tahun. Nah, berupa apa? Berupa terkait bukti penjualan dan pembelian satu set, ya seperti surat jalan, invoice, faktur, pembayaran. Nah, itu harus disiapkan. Oke. Nah, di luar dari ini, jangan lupa terkait bukti penjualan seperti yang disampaikan invoice, bukti pembayaran dan lain-lain. Ketika transaksi dalam satu invoice itu minimal 5 juta, jangan lupa ada terhutang bea materai sebesar 10.000. Nah, itu juga harus diarsipkan untuk menjadi pembuktian. Suatu hari kalau ada terima SP2DK, pihak AR menagih terkait bea materai tersebut, maka kita sudah ada bukti pendukung bahwa kita sudah melakukan pembayaran. Itu satu sisi untuk satu cara untuk melakukan pembuktian, ya begitu. Terus pembuktian yang kedua dari mana? Dari sisi biaya yang kita catat di laba rugi. Ada nggak biaya atas bea materai? Nah, kalau ada, itu bisa jadi satu pembuktian juga. Oke. Selanjutnya itu adalah notaretur, ya. Terus kartu stok setiap bulannya itu wajib disimpan. Ya, terus bukti-bukti pengeluaran biaya-biaya. Nah, ini penting nih. Bukti-bukti pengeluaran biaya-biaya ini sangat penting, walaupun kelihatannya itu sangat rumit ya, mungkin sangat banyak banget yang biaya-biaya yang harus kita simpan data-datanya. Tapi itu salah satu cara untuk mengamankan perusahaan ketika ada terjadi permintaan data dan lain untuk pembuktian kita sudah siap atas pengeluaran biaya-biaya seperti ini ya. Terus seperti pembayaran gaji, dan lain-lainnya, seperti slip gaji, nah itu harus, dilakukan pengarsipan. Nah, terus lain-lainnya itu apa? Misalnya contoh, kita ada sewa, gedung atau sewa, gudang atau sewa kantor, maka jangan lupa juga harus dilakukan pengarsipan perjanjian sewa-menyewa, oke. Nah, data-data itu juga kalau bisa tersimpan dalam satu owner dan 1 tahun, ya 1 tahun. Sehingga apa? Jadi kita bisa terpisah. Mana data yang tersimpan dalam satu owner temporary tersimpan sampai 5 tahun dan mana yang 10 tahun, gitu ya. Jadi semua itu harus ditata dengan rapi. Nah, terus selanjutnya itu apa? Selanjutnya ini adalah terkait data perpajakan. Nah, data perpajakan ini kalau dibilang untuk melakukan pengarsipan, mungkin kadang Bapak dan Ibu merasa, "Aduh, kenapa sih harus mengarsipkan begitu banyak banyak data?" Padahal kan sebenarnya secara website atau DJP online kan harusnya sudah ada arsipnya dan lain-lain hal. Tapi jangan salah Bapak dan Ibu. Kadang-kadang kadang-kadang walaupun kita sudah terlapor di DJPN online, tapi tetap aja kita harus melakukan pengarsipan atas SPT masa. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk seperti kayak misalnya ketika ada sistemnya yang lagi error, sedangkan kita membutuhkan data cepat, maka secara hard copy kita sudah tersedia, ya. Nah, biasanya data-data seperti ini, walaupun di KPP mereka pihak KPP sudah ada datanya, tetap mereka akan meminta ke kita ketika pihak KPP membutuhkan dokumen pendukung atau pembuktian dari wajib pajak. Nah, data perpajakan apa yang harus diarsipkan dengan baik dan dalam satu owner itu seperti apa? Evin, ya, Evin ini yang sering-sering hilang nih, yang sering kelupaan sama pihak KPP, sama pihak wajib pajak. Evin,
Setel, Paspres, database PPH, database PPN. Nah, setiap tahun itu kalau bisa apa ya, disimpan soft copy-nya, ya, disimpan soft copy-nya suatu suatu untuk apa? Untuk suatu hari kalau misalnya ternyata kita ada pergantian staf atau apapun itu, ternyata, database ini korup, maka kita masih punya histori-histori sebelumnya. Nah, itu bisa membantu kita untuk, apa ya, mengamankan data-data yang ada di perusahaan. Terus yang perlu diarsipkan dalam satu itinerary itu adalah SPT tahunan badan, baik itu normal ataupun ada melakukan pembetulan, itu dijadikan satu set, oke. Terus SPT massa satu set lengkap beserta bukti bayar dan bukti lapor. Jangan hanya menyimpan, SPT massa induknya aja, tapi bukti bayar dan bukti lapor itu juga sangat penting, ya, sangat penting. Tujuannya apa? Tujuannya supaya ketika suatu hari kita ada menerima surat tagihan pajak nih, atas denda bunga keterlambatan pembayaran atau pelaporan SPT massa bulan sekian, tahun sekian, bla bla bla. Nah, kita tinggal buka nih hard copy-nya. Oh iya bener ya, saya ada terjadi kesalahan, kesalahan, keterlambatan pembayaran dengan denda sekian-sekian, nanti coba dihitungkan per bulannya berapa dan lain-lain. Nah, itu bisa, dicari dari, arsip-arsip yang sudah, ditata rapi dengan baik. Oke, selanjutnya di dalam satu outner itu juga harus disimpan misalnya seperti SP2DK, misalnya tahun 2022 kita ada terima SP2DK, terus kita, ada terima STP, ada terima pemeriksaan atau apapun itu dijadikan satu set, ya dijadikan satu set supaya apa? Supaya kita ada histori. Oh ternyata tahun 2022 itu kita udah berapa kali dilakukan, SP2DK atau misalnya pemeriksaan atau apapun itu dijadikan satu set. Supaya apa? Supaya kita bisa mengecek suatu hari kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan lagi dari pihak KPP. Jadi kita bisa feedback kembali, kira-kira dulu pernah nggak ya ditanyakan seperti ini, seperti ini. Nah, itu tujuannya seperti itu. Oke, selanjutnya adalah pengarsipan terkait data perizinan perusahaan, dan itu juga harus dalam satu OKNAR. Nah, terkait perizinan ini terdiri dari apa? Identitas direksi, ya seperti NPWP, KTP, kalau bisa juga kartu keluarga. Itu dilakukan penyimpanan dalam satu OKNAR yang rapi. Ya, tujuannya apa? Kenapa kita harus minta kartu keluarga dan lain-lain? Tujuannya supaya ketika kita mau melakukan pengajuan misalnya, perpanjang, sertel atau apapun itu, maka data-data ini sudah ada, tanpa kita harus, sibukin direksinya lagi, "Pak saya minta dong kartu keluarganya gini-gini." Udah tidak perlu, jadi kita udah ada datanya, tinggal kita siapin dan kita jalan untuk pengajuan sertel dan lain-lain. Ya, terus selanjutnya seperti NPWP, SKT, SPTKP, itu harus diarsipkan dalam satu OKNAR. Terus akte pendirian, akte perubahan, perubahan satu, perubahan kedua, dan lain-lain. Atau mungkin SIUP, NIB, Kementerian HAM, dan lain-lain. Itu data-data perizinan harus disimpan dalam satu OKNAR file yang jangan digabungkan dengan data-data lain sehingga kita tahu oh ini khusus untuk perizinan, ini khusus untuk perpajakan, ini khusus pembukuan, ini seperti ini. Jadi segala sesuatu sudah dirapikan dari awal gitu ya per ya. Oke. Nah, selanjutnya itu adalah data profil perusahaan. Nah, kenapa kita harus siapin data profil? Jangan salah, karena kadang-kadang, setiap ada pergantian AR atau misalnya ada perubahan data, pihak KPP itu akan memberikan surat permintaan, kelengkapan, profil. Seperti apa? Seperti, misalnya dia minta menjelaskan sejarah pendirian perusahaan itu seperti apa, visi dan misi perusahaan itu seperti apa, struktur organisasinya itu, bagaimana, daftar cabang usahanya itu ada di mana-mana saja, dan lain-lain. Itu biasanya juga akan diminta oleh pihak KPP, ya biasanya mereka akan minta di awal tahun. Atau misalnya ada pergantian AR, atau apapun itu, maka mereka akan minta ulang. Tujuannya apa? Supaya mereka bisa mempelajari kembali atas usaha-usaha yang dijalankan oleh WP-nya yang ditangani oleh pihak AR tersebut, seperti itu. Oke, nah setelah semua data dipersiapkan, terus pengarsipannya juga sudah rapi, maka untuk pengisian atau penyusunan SPT tahunannya terkait PPh badan, itu yang pertama
jangan lupa kita mengisi SPT itu harus diisi terlebih dahulu pada bagian formulir lampiran, bukan dari induk, tapi dari bagian lampiran dulu, ya. Lampiran dari belakang sampai ke induknya. Terus pada setiap lembar harus disertakan identitas wajib pajak seperti nama, NPWP, dan tahun pajak. Saya rasa kalau sekarang kita sudah menggunakan yang namanya online, maka atas identitas ini itu sebenarnya sudah ke-record secara sistem ya. Cuman dari Bapak dan Ibu harus baca kembali, pastikan kembali bahwa file yang kita download itu benar-benar punya perusahaan kita gitu ya. Nah, terus seperti misalnya ada terjadi kurang bayar, maka kekurangan bayar tersebut harus dibayarkan paling lambat sebelum SPT dilaporkan, atau paling terakhir adalah akhir bulan April tahun berikutnya. Contoh, kita lapor SPT tahunan Badan 2022, maka untuk pelaporan atau pembayaran SPT tahunan 2022 itu terjadi paling terakhir itu adalah akhir bulan April 2023. Oke, selanjutnya ini terkait formulir SPT tahunan orang pribadi. Nah, orang pribadi ini memiliki 3 formulir dalam penyampaian SPT tahunan. Yang pertama itu adalah saya dari yang terkecil dulu ya, 1770 SS. Nah, siapa yang bisa menggunakan formulir 1770 SS? Yaitu orang pribadi mempunyai penghasilan selain dari usaha dan atau pekerjaan bebas dengan jumlah penghasilan bruto tidak lebih dari 60 juta setahun. Maka orang pribadi tersebut bisa menggunakan formulir 1770 SS. Nah, terus untuk 1770S ini adalah untuk wajib pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja dalam negeri lainnya yang dikenakan PPh final dan atau bersifat final atau penghasilannya lebih dari 60 juta setahun, maka boleh menggunakan 1770S. Nah, kalau untuk yang 1770 itu bagi wajib pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan dari usaha atau pekerja bebas dari satu atau lebih pemberi kerja, dikenakan PPh final dan atau bersifat final dalam negeri lainnya dan luar negeri lainnya. Maka ini wajib pajak tersebut harus menggunakan formulir yang 1770. Nah, dokumen apa yang perlu dipersiapkan untuk kita menyusun SPT tahunan orang pribadi dengan baik? Yang pertama tentu kita harus siapkan NPWP. Tentu yang kedua adalah akun DJP online ya, karena sekarang sistemnya udah serba menggunakan online gitu ya. Terus yang ketiga terkait rekening koran atau tabungan atau saham dari bulan Januari sampai Desember 2022 atau setidak-tidaknya Desember 2022 saldo akhir. Terus yang keempat, laporan keuangan apabila WPOP tersebut menggunakan pembukuan ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu lihat dari sisi SPT tahunan 1770 biasanya itu pasti ada centangan pencatatan atau pembukuan. Nah, itu pilihan ya. Jadi kalau OP-nya menggunakan pembukuan maka harus centang pembukuan. Centang ini jangan sampai salah ya. Karena kadang-kadang kita kelupaan dan kita ketidaktahuan kita, maka atas pembukuan ini atau pencatatannya kita nggak centang. Atau secara sistem biasanya otomatis akan masuk ke pembukuan biasanya. Maka kita harus pastikan centangan kita benar kalau menggunakan pencatatan kita bercentang yang pencatatan. Nah, terus selanjutnya data pendukung penambahan harta. Nah, data pendukung penambahan harta itu seperti apa? Seperti misalnya terkait pembelian tanah dan bangunan, itu harus ada fotokopi NJB dan BPHTB, ya itu sebagai bukti pendukung.
Terus, misalnya kita ada pembelian kendaraan tersebut jangan lupa juga fotokopi BPKB atau STNK serta harga belinya itu nominalnya berapa. Terus, selanjutnya itu adalah terkait, penambahan deposito, maka kita jangan lupa, membuktikan dengan bilet deposito. Terus ada penambahan atau penyertaan modal baru di akte, di perusahaan lain, maka jangan lupa, melakukan pembuktian, dari sisi akte perusahaan yang dilakukan perubahan. Terus, pembelian reksadana, laporan bulanan dan laporan akhir tahun, reksadana dan sekuritas, itu juga perlu disiapkan. Terus, penjualan selama setahun atas penjualan saham di bursa efek dari sekuritas, itu juga data-datanya perlu, disiapkan oleh, pihak Bapak dan Ibu. Nah, terus selanjutnya itu adalah, rekap pendapatan bunga atau pendapatan lainnya atas penghasilan dari dalam negeri maupun luar negeri. Kayak contoh misalnya kita, ada ikut deposito atau kita ada, ikut obligasi dan lain-lain atau tabungan atau apapun itu, biasanya kan memang sudah ada yang namanya pendapatan ya, pendapatan, yang, terdapat pada investasinya kita. Nah, itu juga harus direkap sama pihak Bapak dan Ibu atas pendapatan-pendapatan tersebut. Kalau bisa kita minta bukti pemotongan PPh final ke pihak banknya. Ya, terkait hal ini. Supaya apa? Supaya pengisiannya itu kita tidak salah atau tidak, semata-mata kita menganggap, ya udah ini pendapatannya sekian, asumsinya sekian, serba asumsi. Nah, itu yang bisa menjadi permasalahan untuk, ke depannya gitu ya. Terus yang terkait luar negeri ini juga sangat penting, ketika ada tabungan di luar negeri, Bapak dan Ibu itu harus melaporkan atas pendapatan atau penghasilan, terkait, bunga bank di, luar negeri tersebut, ya. Jangan sampai tidak dilaporkan. Kenapa? Karena sekarang ini, bukan sekarang, dari sebelum-sebelumnya pihak, DJP itu udah menggunakan yang sistemnya IOI, yaitu bekerja sama dengan beberapa negara untuk, pertukaran informasi, ya. Oleh karena itu, ketika kita punya, tabungan atau punya aset apapun yang di luar negeri yang kita tidak lapor di SPT tahunan, maka itu bisa ketahuan. Ketahuannya dari mana? Dari sistemnya DJP akan kelacak, "Oh, Bapak A ini ternyata punya, pendapatan bunga atas, tabungan sekian 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 sekian." Nah, nanti akan disuratin tuh. Nah, hal itulah yang akan menjadi, permasalahan bagi Bapak dan Ibu, ketika kita tidak melaporkan pendapatan atau, aset di luar negeri, ya. Terus selanjutnya itu adalah terkait realisasi dividen jika terdapat pembagian dividen. Nah, ini apa? Nah, ini sih sebenarnya masih baru ya. Jadi, realisasi dividen ini, misalnya Bapak A punya saham di PTB. Nah, PTB ini ada bagi dividen. Kalau dulu pembagian dividen itu kan pasti PPh-nya final dipotong 10% dan langsung dilakukan pemotongan dari PTB tersebut. Nah, tapi sekarang ini udah berbeda, cara-cara, pembayaran pajak dan lain-lainnya. Jadi untuk saat ini jika perusahaan PTB memberikan dividen kepada para pemegang sahamnya, maka para pemegang sahamnya lah yang punya kewajiban untuk melakukan penyetoran atas, PPh terhutang. Dengan catatan atas dividen tersebut tidak diinvestasikan, maka harus dilakukan pembayaran PPh 10%. Tapi kalau dividen yang dibagikan dari PTB ke Bapak A dan Bapak A ini melakukan investasi kembali, maka, dividen itu dianggap bebas dari, PPh, yang terhutang, yaitu sebesar 10%. Nah, terus, atas dividen yang kita investasikan, itu pelaporannya bagaimana? Nah, pelaporannya adalah contoh, kita dibagikan, dividen sebesar 1 M. Nah, kita harus lapor, realisasi atas dividen yang kita terima 1 M ini kita masukin ke harta yang mana, ke tabungan yang mana, atau ke, investasi yang mana, dan itulah yang harus kita lapor selama 3 tahun berturut-turut. Ya, dan nominal 1 miliar itu harus ada, diinvestasikan selama 3 tahun, seperti itu.
Maka selama 3 tahun berturut-turut, Bapak, A ini harus melakukan, pelaporan realisasi atas, penerimaan dividen dari PPB tersebut. Oke. Terus selanjutnya itu adalah data pendukung terkait pengurangan harta. Contoh misalnya, kita ada melakukan penjualan tanah dan atau bangunan. Jangan lupa fotokopi AJB dan PPh KKI 2. Terus misalnya kita ada penjualan kendaraan, perhiasan dan emas. Jangan lupa harus ada kwitansi penjualan dan lain-lainnya. Yang misalnya kita melakukan penjualan harta di tahun 2022 tersebut. Dokumen-dokumennya harus disiapkan. Terus selanjutnya adalah rekening hutang bank, jika ada, itu dari Januari sampai Desember atau setidaknya Desember 2022. Terus bukti pembayaran pajak atau perjanjian dari sewa bangunan. Terus bukti potong PPh 21, kalau misalnya kita bekerja jadi karyawan, jangan lupa bukti potong PPh 21 juga harus disiapkan. Terus, PPh 23 kalau ada, bukti potong PPh 2 kalau ada, atau angsuran PPh 25, itu harus disiapkan atau direkap gitu ya. Nah, selanjutnya, untuk, dokumen yang perlu dipersiapkan adalah bukti pembayaran PPh final 0,5%. Kalau, orang pribadi tersebut memang menjalankan usaha yang UMKM, gitu ya. Jadi pembayarannya dari Januari sampai Desember harus diarsipkan. Dan jangan lupa tahun 2022, omset, 500 juta dalam 1 tahun itu tidak dikenakan PPh final 0,5%. Lebih dari 500 juta maka akan terhutang 0,5% gitu ya. Terus selanjutnya jangan lupa juga harus dipersiapkan premi asuransi yang terdapat nilai investasi. Biasanya kan ada untuk kesehatan, investasi dan lain-lain. Nah, itu harus dipersiapkan seperti itu. Oke. Nah, tadi itu adalah data-data yang perlu dipersiapkan untuk penyusunan, SPT tahunan orang pribadi. Nah, tujuannya apa? Tujuannya supaya, apapun yang kita isi di dalam SPT tahunan itu sudah, dianggap benar. Karena apa? Apapun yang kita isi, itulah yang dianggap oleh pihak KPP bahwa, penyampaian kita itu udah 100% mengikuti data pembuktian yang ada. Maka dari itu data-data itu perlu dipersiapkan, matang-matang sama pihak Bapak Ibu sebelum dilakukan pelaporan. Kenapa? Biasanya di SPT tahunan induk, di bagian yang tanda tangan itu ada menyampaikan seperti ini, dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya sampaikan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap, dan jelas. Maka apa? Maka apapun yang kita sampaikan itu menjadi bertanggung jawab dari pihak WP-nya sendiri. Maka dari itu kita sangat was-was untuk segala dokumen pendukung harus dipersiapkan terlebih dahulu. Ya. Nah, terus selanjutnya pengarsipan. Bagaimana nih pengarsipan untuk pengarsipan untuk, orang pribadi dengan baik. Yang pertama, SPT tahunan beserta bukti bayar dan bukti lapor itu harus diarsipkan. Jadi suatu hari kalau ada pertanyaan dari pihak KPP kita udah siap, "Oh ini SPT tahunan saya yang saya laporkan." Pembuktiannya juga kita siapin semua, gitu ya. Seperti rekening bank, terus seluruh bukti potong PPh yang berjalan, bukti perjanjian hutang piutang sesuai tahun berjalan, terus, bukti pendukung penambahan harta, terus bukti-bukti penjualan dan pembelian harta itu semua harus dirapikan ya, kalau bisa hard copy sama soft copy. Supaya apa? Supaya suatu hari kalau misalnya hard copy-nya ternyata kita, kertasnya dimakan rayap atau mungkin kebanjiran atau apa, setidaknya kita masih punya soft copy ya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya suatu hari kalau kita terjadi pemeriksaan, kita tuh bisa membuktikan bahwa yang kita laporkan ini sudah benar. Jangan sampai nanti pihak KPP menganalisa sendiri, kira-kira mana yang benar dan mana yang harus dilakukan, perhitungan PPh kembali. Kalau kita tidak ada buktinya, maka pihak KPP akan menganalisa mana yang, akan terhutang dan mana yang ini gitu. Tapi kalau kita ada pembuktian, maka kita bisa menyampaikannya dengan cara apa? Pembuktian, seperti itu ya. Oke, nah untuk pengisian, SPT tahunan orang pribadi juga sama, kita selalu isinya harus dari yang formulir lampiran akhir dulu ya, lampiran bagian 4
sampai ke induk, ya. Terus setelah itu harus diperhatikan juga identitas yang, tercantum di SPT tahunan itu apakah benar punya kita. Kalau sudah benar maka kita harus isi dengan, seksama dengan baik dan dengan benar, gitu ya. Nah, kalau misalnya ada terjadi kurang bayar, silakan dilakukan pembayaran terlebih dahulu dan, untuk SPT tahunan orang pribadi, terakhir pembayaran dan pelaporan itu adalah akhir Maret 2023 atau tahun berikutnya. Jadi kalau kita mau lapor SPT tahunan 2022, maka terakhir pelaporannya itu adalah akhir Maret 2023. Nah, di luar dari itu mungkin saya kasih sedikit tambahan, terkait pelaporan SPT tahunan ini, selain, dokumen-dokumen yang perlu disiapkan, Bapak dan Ibu juga harus perhatikan tingkat kewajaran dari sisi, pendapatan, sisi hutang, sisi penambahan harta, dan sisi biaya hidup. Itu jangan sampai, muncul yang ketidakwajaran. Contoh misalnya gini, 2021 hartanya Bapak totalnya 10 miliar, 2022 hartanya, naik menjadi 15 miliar. Dari 2021 ke 2022 ada kenaikan harta sebesar 5 miliar, seperti itu ya. Terus setelah itu pendapatan setahun, Bapak dan Ibu, itu kalau ditotal-totalin itu hanya, 4 miliar, ya, hanya 4 miliar. Nah, ini akan muncul yang namanya ketidakwajaran. Kenapa? Ada kenaikan harta sebesar 5 miliar, ya. Tapi pendapatan di tahun, 2022 tersebut hanya 4 miliar. Pertanyaannya, selisih 1 miliar itu kenaikan harta dari pendapatan mana? Nah, itu bisa dijadikan permasalahan dan dianggap sebagai penghasilan yang belum dilaporkan oleh pihak Bapak dan Ibu pada tahun 2022. Ya, maka dari itu perlu diperhatikan tingkat kewajaran dari sisi apa, biaya hidup, kenaikan harta, dan pendapatan yang diterima selama 1 tahun 2022. Jadi bukan hanya pembuktiannya aja yang tidak penting, tingkat kewajaran juga perlu kita perhatikan. Seperti itu Bapak dan Ibu. Oke, terkait, apa, persiapan penyusunan, SPT tahunan, materinya sampai di